Ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Pandu Pangkumumi dengan NIM 24102112 10084. Oke, perkenalkan nama saya Febri Ahmad Yudhistira dengan NIM 24102112 10146. Kenalkan nama saya Freddy Rahmat Saputra dengan NIM 2410 138. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin Haq dengan NIM 2410 2112 10122. Perkenalkan nama saya Elazar Freddy Kiria, NIM 2410 2112 10113. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Rafiki dengan NIM 2410 2112101114. Kami dari kelompok 8 Siap menyelesaikan tugas ini. Ya, jadi baik teman-teman, jadi kawasan atau lahan basah alami itu adalah kawasan yang tergenang air, baik itu permanen ataupun musiman. Jadi ini alami, baik kena hujan atau terkena dari sungai-sungai seperti aliran air yang tergenang atau bagaimana itu. Nah, jadi di sini juga menyimpan banyak sekali keragaman hayati seperti bisa kalian lihat di sini ada pohon, ada mungkin juga ada ikan-ikannya juga di dalam sini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem lahan basah buatan. Ekosistem lahan basah buatan adalah ekosistem lahan basah yang dibentuk atau dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun lingkungan. Berbeda dengan lahan basah alami yang terbentuk secara alami oleh proses geologi dan hidrologi. Lahan basah buatan sengaja dibuat untuk menampung, mengalirkan, atau mengelola air, seperti contohnya yang di belakang saya. Di belakang saya ini kolam. Di sini saya akan menjelaskan AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Secara sederhana, AMDAL adalah kajian tentang dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan. Jadi, AMDAL adalah instrumen penting untuk menilai dan mengendalikan dampak lingkungan dari suatu kegiatan pembangunan sehingga pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Oke, kemudian ada UKL dan UPL. Nah, apa itu UKL dan UPL, teman-teman? Nah, UKL itu adalah upaya pengelolaan lingkungan, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada UPL, upaya pemantauan lingkungan. Nah, rencana ini sebenarnya adalah tindakan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari pengelolaan lingkungan lahan basah. Nah, sedangkan rencana pemantauan itu untuk memastikan kualitas air, tanah, dan ekosistem tetap stabil, teman-teman. Nah, dasar hukumnya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PPLH, dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2021. Nah, yang harus kita garis bawahi ini mengapa penting untuk menjaga lingkungan lahan basah, teman-teman. Nah, lahan basah itu rentan terhadap pembuangan limbah, teman-teman. Contoh yang disebutkan oleh Ibu Yulia tadi tentang pembuangan limbah kayak deterjen, sampah B3 lah, berbahaya, beracun, dan sebagainya. Nah, tanpa pengelolaan ini, fungsi ekologisnya itu bakal hilang, teman-teman. Nah, UKL dan UPL ini contoh untuk mencegah itu terjadi. Dah, itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjut ke SPPL. SPPL adalah singkatan dari Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan. SPPL adalah dokumen yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, namun tetap memiliki potensi menimbulkan dampak dari usahanya. Terus SPPL ini tidak wajib untuk menyusun AMDAL dan juga tidak wajib untuk menyusun UKL atau UPL. Terus dasar hukum SPPL ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terus PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terus ketiga ada Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persetujuan Lingkungan Hidup. Terus SPPL ada contohnya seperti usaha makanan dan minuman, jasa laundry, salon, bengkel motor atau mobil, toko kelontong, percetakan kecil atau fotokopi. Oke, baik teman-teman, untuk kesimpulan akan saya sampaikan. Yang pertama, kita di sini membahas tentang jenis ekosistem di lingkungan lahan basah. Ada dua, yaitu yang pertama ada alami, yang kedua itu ada buatan. Nah, yang alami itu mengandung yang namanya seperti sungai, danau, maupun hal-hal yang secara alami timbul di bumi kita ini. Yang kedua ada buatan. Nah, yang buatan ini biasanya memiliki nilai ekonomis, teman-teman, seperti tambak, seperti sawah, seperti
lahan irigasi yang mungkin itu bisa menjadi sumber ekonomi para pembuatnya atau para orang-orang yang menjadikan sumber penghasilannya dari lingkungan tersebut. Kemudian daripada itu, sebelum kita sampai pada lingkungan lahan basah, perlunya kita mengetahui bahwasanya ada perizinan-perizinan. Seperti kita ketika ingin melaksanakan atau ingin membuka usaha kecil, itu perlu yang namanya SPPL, surat perizinan untuk usaha-usaha kecil. Nah, berbeda dengan AMDAL. AMDAL merupakan perizinan atau bagaimana salah satu perencanaan kita ketika ingin membuka usaha atau proyek yang besar. Karena AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan untuk melihat bagaimana ketika kita akan membuka usaha di lingkungan tersebut. Selain itu ada UKL dan UPL yang merupakan bagaimana cara kita memantau atau mencegah hal-hal yang dikiranya tidak perlu sehingga bisa melaksanakan usaha dengan baik secara lingkungan. Ya, sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih kepada Ibu Yulia yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga dapat nilai tinggi. Semoga diberi kesehatan selalu. Jaga lingkungan lahan basah, kelola dengan baik, dan jaga alam. Semoga jelas apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.